Wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah. Gimana? Selamat pagi. Pagi. Pagi gini. Pagi. Selamat pagi. Ya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Abimanyu, tangannya gerak semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yo, yang cowok, yang laki-laki. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yang muslimat, perempuan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Siap jadi anak soleh-soleha? Siap. Siap membantu orang tua? Siap. Siap sholat 5 waktu tepat waktu? Siap. Siap nuntut ilmu? Siap. Siap ngaji? Siap tidak marah-marah? Siap tidak marah-marah sama bapak ibunya? Nurut ya. Baik, perhatikan. Sekarang tema pada pagi hari ini yaitu tentang siapakah anak durhaka itu. Wah, loh ini maling kundang. Siapakah anak yang durhaka itu? Ini tema kajian pada pagi kali ini. Ya, temanya apa? Siapakah anak yang durhaka itu? Hari Senin apa temanya coba? Syafaat Al-Quran. Hari Selasa temanya apa? Lu masa nggak inget? Hari Selasa. Siapa anak yang soleh itu? Apakah aku anak yang soleh? Kan gitu. Kemudian yang kemarin Ustaz Aliuddin apa? Apa? Gimana? Ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua. Kemarin disampaikan kisah tentang siapa ya? Sahabat siapa namanya? Uwais Al-Qarni, sahabat yang miskin, tidak terpandang, tapi sahabat yang doanya sangat dikabulkan oleh Allah sampai arsy singgasananya Allah bergetar ketika Uwais Al-Qarni berdoa. Tidak terkenal di bumi, tapi Uwais Al-Qarni terkenal di langit. Bahkan ketika wafatnya kemarin, siapa? Dimandikan, diiringi oleh para malaikat. Lu nggak ada yang tahu ini siapa. Lu karena ya tadi rata-rata orang miskin itu kan lah miskin, lah nggak ada apa-apanya, kan gitu. Duduk. Kenapa Uwais Al-Qarni tadi memiliki kemuliaan yang luar biasa di sisi Allah? Karena sangat berbakti kepada kedua orang, terutama siapa? Kepada ibu. Makanya kamu jangan sekali-kali ya melawan kepada orang tua. Nah, sekarang temanya melanjutkan. Siapakah anak yang durhaka itu? Kira-kira siapa coba? Coba muslimin, coba saya tanya. Siapakah anak durhaka itu? Orang yang membentak kepada orang tua. Iblis, maksud anak yang seperti iblis gitu apa? Oh, terus apa lagi? Ayo, yang perempuan, siapakah anak yang durhaka itu? Anak yang durhaka kepada orang tua. Ayo, gimana tuh? Tidak sopan kepada kedua orang tua, marah-marah kepada kedua orang tua. Terus apa lagi? Apa? Ledek orang tua. Oh. Berkata kasar, terus? Astagfirullah.
Ya, mau sekarang banyak kok anak yang ngajak gendut orang tuanya. Ya, Masya Allah. Ya, betul ya. Bagus. Nah, kira-kira kamu semua kayak gitu apa enggak? Yang benar. Alhamdulillah. Berarti kalian semua termasuk anak-anak yang soleh dan soleh. Kemarin anak yang soleh dan soleha gimana artinya ya? Anak yang menunaikan dua kewajiban kepada siapa? Kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah sesama manusia, terutama kepada kedua orang, terutama lagi kepada siapa? Ibu. Nah sekarang, siapakah anak yang durhaka itu? Anak yang durhaka adalah anak yang tidak berbuat baik dan tidak hormat kepada kedua orang tua. Ya. Anak yang durhaka adalah anak yang tidak berbuat baik. Nih, anak yang tidak pernah berbuat baik atau tidak berbuat baik lah. Kalau pernah sekali dua kali, ya masa membantu orang tua sekali dua kali. Membantu orang tua itu kapan? Setiap hari apa sering-sering? Sering-sering? Berarti nggak tiap hari bantu orang tua? Hah? Oh, setiap hari, setiap saat membantu kedua orang dengan minimal apa? Dengan minimal kamu nurut, taat, patuh kepada kedua orang. Nurut, suruh mandi Abimanyu, mandi. Mandi enggak? Mandi. Suruh makan, makan enggak? Makan. Oh, bergede lauknya, alhamdulillah ya. Dan anak yang tidak hormat kepada kedua orang tua nih. Kalian hormat apa enggak? Menghormati kedua orang tua apa enggak? Nih perhatikan nih. Di sini ada beberapa contoh perbuatan yang durhaka. Akmar, Uta perhatikan. Ya. Anak yang durhaka kepada orang tua. Yang pertama, tidak berbakti kepada kedua orang tua. Ini yang pertama nih. Tidak berbakti kepada kedua orang. Apa artinya? Tidak berbakti, tidak membantu orang tua. Ya. Nggak pernah. Siapa di sini yang setiap hari bantu nyapu rumah? Yuk, angkat tangan. Aku pernah sekali. Masya Allah. Setiap hari apa? Sering-sering? Setiap hari. Yang laki-laki nggak ada yang nyapu? Hah? Loh, masa anak laki-laki nggak nyapu? Saya aja kecilnya nyapu rantai, nyapu latar, nyuci piring, kelas 3 SD. Saya 3 SD, nyuci piring, nyapu latar, nyapu lantai. Oh, laki-laki juga bisa harus cuci piring. Hah? Aku biasanya kalau habis dapur. Cuci piring setiap hari apa sering? Hanya sekali dua kali aja. Sering-sering. Nah, kalau bisa setiap hari nyapu lantai, nyapu halaman, ya kan? Cuci piring, ya. Tapi harus latihan juga ya. Latihan, makanya sering-sering tadi latihan tiap hari, lama-lama jadi biasa, ya. Ya, jadi tidak berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi kedua orang tuanya sudah usia lanjut. Sudah usia apa? Usia lanjut usia apa? Usia sudah tua. Sudah orang tua kalian sudah kakek nenek. Kok malah apa? Tidak pernah membantu. Loh, ini anak yang durhaka. Membiarkan orang tua yang sudah tua renta apa? Masih aja seperti itu. Ya minimalnya kita yang bantu, ya. Misalkan namanya orang tua terkadang, ya. Makanya anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, menolong, membantu orang tua. Minimalnya apa? Kamu nurut, patuh, ya,
dan tidak membuat sedih atau marah dengan perilakumu, tingkah lakumu. Paham? Sini depan, depan sini masih kosong, Mbak. Ya. Abimanyu duduk. Kemudian yang kedua, nih, menyakiti perasaan kedua orang tua. Nih, menyakiti perasaan kedua orang tua. Nah, ini bahaya nih, ya. Apalagi apa? Marah-marah, ya. Seorang anak kok sampai marah-marah kepada kedua orang tuanya. Naudzubillah. Jangan sampai, ya. Nggak boleh marah-marah, ya, Adika ya, sama papa, mama, ya, nggak boleh marah-marah, ya. Harus sayang kepada kedua orang tua. Jangan sampai apa? Kamu kepada temanmu sayang, begitu sayangnya, tapi sama orang tua malah apa? Bentak-bentak. Sama orang tua orang lain begitu sopan, oh ya ibu ya baik. Sama bapak ibunya sendiri apa? Oh enggak, apaan ngapain? Oh. Ini anak soleh apa bukan? Harusnya kepada orang tuanya lebih patuh, lebih nurut, lebih sopan, lebih santun dibandingkan kepada yang lain. Ya, ya. Bukan berarti kepada orang lain tidak sopan, harus sopan sama. Ya. Bukan berarti kepada gurunya nggak sopan, harus sopan sama, harus patuh, nurut. Tapi kepada orang tua harus lebih apa, Haidar? Lebih nurut. Lebih apa, Azril? Lebih apa? Lebih sopan. Lebih apa, Akmar? Kepada orang tua? Menurut. Lebih apa, Nasya? Kepada orang tua? Patuh. Oh, paham? Ya. Kemudian, nih, sifat anak durhaka. Malu mengakui kalau dia itu orang tuanya. Kadang ada anak nih ya, malu. Bapak saya nggak punya, bapak saya miskin, bapak saya pekerjaannya ini, bapak saya ini. Malu, ibu saya seperti ini. Ini anak yang durhaka. Malu mengakui kedua orang tuanya. Ada di sini yang malu? Jangan sampai punya rasa malu. Ya? Bagaimana mungkin seorang anak malu memiliki orang tua? Naudzubil. Terkadang ada anak nih, ya. Orang tuanya mungkin pakaiannya biasa-biasa aja, namanya orang kampung dan seterusnya. Anaknya sudah kerja di kota Jakarta sana, penampilannya sudah modern, pakaiannya bagus-bagus. Sedangkan bapak ibunya di kampung, pakaiannya biasa-biasa saja dan seterusnya. Kemudian merasa malu ketika membawa orang tua ke sebuah acara apa misalkan di pekerjaannya. Loh kok pakaiannya kayak gini? Loh, nggak boleh. Ya, loh kok penampilannya kayak gini? Ya namanya ya kayak gitu, orang kampung ya pakainya sederhana, biasa, bersahaja. Ya, apalagi sampai apa? Malu kalau seandainya bapak saya miskin lah, malu. Loh, nggak boleh. Paham? Tidak boleh malu. Ini bapak saya cinta bapak ibu saya. Paham? Misalkan bapaknya warna kulitnya hitam, malu. Hah? Misalkan bapaknya pekerjaannya apa misalkan? Jadi petani, malu. Malu apa enggak? Nggak boleh malu. Malu itu yang menjadi anak yang durhaka. Tidak boleh malu. Apapun itu, ya, apapun pekerjaan orang tua, apapun, ya, warna kulit orang tua dan seterusnya, kita harus bangga, kita harus patuh nurut kepada kedua orang tua. Ya, kepada kedua orang, karena memang ada sebagian anak kayak gitu, merasa minder, bapak saya kok gini. Padahal orang tua kita dulu tidak pernah merasa minder, selalu bangga dengan anaknya. Oh ya,
Ini anak saya, ini anak saya, ini anak saya. Entah apapun yang anak saya lakukan, yang penting tidak berbuat dosa, melanggar aturan hukum. Ini anak saya. Orang tua selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada kita. Loh, kok terkadang anaknya malah apa? Menilai orang tua jelek. Menilai orang tua seakan-akan ya tadi jelek, tidak punya, dan seterusnya, miskin. Oh, nggak boleh. Paham ya? Nah, ini terkadang ada sebagian anak-anak yang seperti ini. Maka kalian jangan seperti ini ya. Malu mengakui orang tua. Karena apa? Ya mungkin orang tuanya miskin, orang tuanya tidak punya, nggak boleh. Paham ya? Tidak boleh. Harus bangga kepada orang. Ini bapak saya, Bu Guru. Ini ibu saya, Bu Guru, Pak Guru. Saya bangga, saya cinta. Paham? Oh, jangan malu. Oh, tidak boleh malu. Orang tua saja tidak malu, anaknya ini berbuat ini, orang tua nggak tetap membela anaknya, menyayangi anaknya. Orang tua seperti itu. Maka kita sebagai anak juga harus sama, tidak malu mengakui, bahkan kita bangga kepada kedua orang tua kita. Paham ya? Nah. Kemudian anak yang durhaka adalah anak yang mendahulukan orang lain daripada orang tuanya. Tadi kalau sama orang lain begitu sayangnya, begitu nurutnya, begitu patuh. Ya, sama Bu Guru kan orang lain, ya kan? Bu Guru kan orang lain, ya. Tapi sama Bu Guru lebih patuh, sama orang tuanya malah tidak. Ini kebalik. Kepada Bu Guru, Bapak Guru, Ustadz Ustadzahnya, orang lain juga patuh, harus sopan, harus nurut, apalagi kepada kedua orang tuanya. Paham? Nah, paham nggak? Kepada Bu Guru, Bapak Guru, Ustadz Ustadzah, sayang, harus sayang, apalagi kepada kedua orang tua. Harus lebih sayang. Ya. Kemudian sifat anak yang durhaka apa? Tidak pernah mendoakan kedua orang tua. Ini anak durhaka. Kamu mendoakan rajin nggak? Mendoakan orang tua? Siapa yang rajin mendoakan orang tua? Angkat tangan. Yang rajin tiap hari, tiap habis sholat, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap habis sholat 5 waktu, habis sholat, zikir, mendoa. Robbi firli wali walidayya. Siapa yang rajin mendoakan? Oh, Akmar rajin nggak, Akmar? Rajin mendoakan orang tuanya nggak? Loh, kenapa nggak tahu? Arfan rajin nggak mendoakan kedua orang tuanya? Rajin nggak? Kadang-kadang harus dilatih. Ya, setiap hari 5 kali habis sholat 5 waktu mendoakan Robbi firli wali walidayya bersama Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Robbi firli, ya Allah, ampunilah dosaku, wali walidayya, dan ampunilah dosa-dosa kedua orang. Ya. Robbi firli wali walidayya warhamhuma, dan sayangilah keduanya ya Allah, kama rabbayani shaghira, sebagaimana kedua orang tuaku menyayangiku saat di masih waktu ada enggak orang tua yang ya tadi misalkan nih ketika kamu bayi, misalkan nih kamu kan nggak tahu ya, tanya nanti bapak ibumu ya. Kamu bayi, kemudian mohon maaf nih, kamu ketika bayi BAB, apa kemudian nanti orang tuanya, lah nanti aja lah dibiarin, nah nangis baik, sekalian nangis. Akmal gitu apa? Enggak, orang tua buru-buru langsung mencebokinya, membersihkannya, ya enggak? Dilus-lus dengan penuh kasih sayang, wah anakku, anakku. Maka anak yang durhaka adalah anak yang tidak mendoakan kedua orang tuanya. Paham? Maka minimal seorang anak mendoakan orang tuanya sehari 5
Minimalnya itu minimal paling sedikitnya 5 kali setelah sholat 5 waktu. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Karena orang tua kalian mendoakan kalian terus-menerus. Bahkan sebelum kalian lahir masih di alam kandungan, dalam kandungan orang tuamu mendoakan kamu. Nih, tanya bapak ibumu. Ketika bapak ibumu mengandung, bapak ibumu mendoakan. Masih di perut. Anakku sayang, kamu jadi anak soleh ya, lahir selamat, sukses, dunia akhirat. Dilus-lus perut ibunya. Ibunya ngelus perutnya sendiri, mendoakan. Anakku sayang, sehat-sehat di dalam ya. Ya. Cuma kita tidak tahu. Ya enggak? Makanya tanya, Bu, apa iya Bu? Ketika saya masih di kandungan, ibu doain saya terus, bapak ngelus-ngelus perutnya ibu, kemudian anakku sayang, anak hebat, anak yang sukses besok ya, jadi penerus bapak, ayah, anak yang soleh dan soleha. Tanya, pasti mendoakan. Ya, bahkan sebelum kita lahir, kedua orang tua kita sudah rajin mendoakan kita. Ketika sudah lahir terus didoakan orang anaknya itu sama orang tuanya, bapak ibunya. Sampai sekarang, tanya bapak ibumu sekarang, Bu, Pak, apakah sampai sekarang bapak ibu mendoakan saya terus? Pasti jawabannya iya. Tanyakan nanti kalau pulang ke rumah, Pak, Bu, apa iya bapak ibu mendoakan saya terus? Wow, bukan hanya terus, tiap saat didoakan. Paham? Masa kita sebagai anak tidak pernah mendoakan kedua orang? Ini anak yang durhaka kepada kedua orang. Orang tua terus memberikan kebaikan kepada kita, ngasih jajan, ya enggak? Menyekolahkan, memberikan makan, minum, pakaian, semuanya sudah disediakan semuanya. Kamu tinggal apa? Di sekolah, belajar, ngaji, pakai pakaian. Ada di sini yang nyetrika? Ada di sini yang nyetrika sendiri? Nyuci pakaian sendiri? Masak sendiri? Masak? Loh, Masya Allah. Kita semua tinggal makan, tinggal makan. Pakai baju tinggal pakai. Loh, maka tidak ada alasan untuk marah-marah kepada kedua orang. Nggak ada alasan. Harus nurut. Kecuali, nih, kalau kamu dari bayi, makan sendiri, masak sendiri, nyuci baju sendiri. Kalau kamu dari bayi, nih, bisa ngurus dirimu sendiri, mungkin nggak usah perlu berbuat baik. Kalau bisa, tapi tidak ada yang mungkin. Tidak ada. Bayi kok bisa ngurus awaknya dewek? Ada nggak? Jangankan bayi, dirimu saja sekarang belum bisa ngurus dirinya sendiri. Ya nggak? Buktinya apa? Makan masih dimasakin. Ya nggak? Baju tinggal pakai baju. Ya nggak, Arfan? Apakah kamu nyuci baju sendiri? Kemudian jemur sendiri, nyetrika sendiri, kemudian dipakai? Ada nggak? Makanya tidak ada alasan untuk tidak patuh. Semuanya harus nurut, sayang kepada kedua orang. Paham? Maka yang terakhir adalah dengan rajin mendoakan kedua orang tua. Paham? Ya, maka setelah ini tolong kamu sayangi orang tuanya, bapak ibunya, berbakti kepada bapak ibunya, senantiasa rajin menolong, membantu pekerjaan orang. Latihan minimalnya apa? Nyapu lantai rumah, ya, membereskan tempat tidurnya, latihan mencuci piring, apalagi yang perempuan. Begitu juga tidak menutup kemungkinan laki-laki juga bisa, harus, ya, mencuci piring, nyapu halaman. Jangan malu, loh Pak Ustadz saya kan laki-laki, masa nyapu? Nggak ada, saya aja dulu nyapu, ya, SD nyapu halaman, nyuci piring, ya, nggak ada kata malu. Apalagi perempuan juga, paham ya? Latihan, ya, membantu orang tua. Kalau seandainya kamu tidak bisa nyuci piring, ya, nyapu halaman, minimalnya jangan membuat marah orang tuanya. Dengan apa? Perilakumu.
yang tidak nurut, yang tidak mau diatur, minimalnya itu saja. Kalau misalkan nih, kamu nggak mau nyapu, nggak mau bantu orang tua, minimalnya kamu jangan membuat marah orang tua dengan perilakumu. Paham? Nggak mau diatur, nggak mau nurut, nggak mau patuh, suruh makan nggak mau, ya, suruh stop HP-nya nggak mau. Nah ini anak yang tidak nurut. Anak yang tidak nurut termasuk anak yang durhaka. Paham ya? Paham ya? Maka tolong diperhatikan ya. Jadi anak yang durhaka tadi apa? Yang pertama, tidak berbakti kepada kedua orang, tidak membantu orang tua, ya, nggak nurut, nggak sopan, ya, menyakiti perasaan kedua orang tua, marah-marah, ya, mencaci maki, menghina, naudzubillah nih, ya. Kemudian apa? Malu mengakui kedua orang. Kenapa? Karena bapaknya miskin, saya malu lah. Bawa bapak saya ke sekolah. Saya malu lah bawa ibu saya ke sekolah, malu. Ini anak yang durhaka ini. Malu mengakui orang, harus bangga cinta kepada kedua orang tuanya. Kemudian apa? Anak yang durhaka apa? Mendahulukan orang lain daripada orang tuanya. Sama orang lain begitu sayangnya, sama orang lain begitu cintanya, sama orang lain begitu patuhnya, tapi sama orang tua malah apa? Marah-marah. Ini paham ya? Harusnya kepada orang tua lebih sayang, lebih patuh, lebih nur. Kemudian yang terakhir, anak yang durhaka, anak yang tidak mendoakan kedua orang tua. Sedangkan anak yang solih dan soleha, anak yang rajin mendoakan kedua orang tua. Paham? Ayo, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, semoga bermanfaat dan dapat diamalkan ya. Silakan ke halakonya masing-masing. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu